Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala makarim al-akhlaqi fi asnal maqamat wa rafa'aha a'la darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. أوصي وإياكم جميعا بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita secara terus menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyak sekali nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Terutama sekali adalah nikmat kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan 1440 Hijriah ini, dan kita berada di dalam bulan yang penuh dengan keagungan dan keberkahan ini dalam kondisi kita sehat walafiat. Maka mudah-mudahan kondisi kita yang sehat walafiat ini berada di bulan yang penuh dengan keagungan dan kelebihan keberkahan dapat kita manfaatkan kesehatan kita, kekuatan fisik kita untuk meraih keutamaan dan kelebihan bulan suci Ramadan ini secara optimal. Para jamaah rahimakumullah, tausiah kita pada zuhur ini dimohon saya menyampaikan dengan tema Ramadan sebagai wadah peningkatan akhlakul karimah umat. Mungkin saya koreksi sedikit atau saya lebih sepakat dengan Ramadan wadah untuk pembentukan akhlakul karimah umat. Para jamaah rahimakumullah, saya ingin mengajak kita semua untuk sedikit kita balik ke belakang. Dalam kajian juga kita di mushola ini yang lalu terkait juga dengan akhlak, bahwa menurut Syekh Abdurrahman Hasan Habannakeh dalam kitab beliau yang berjudul Al-Akhlaq Al-Islamiyah wa Ususuha, akhlak Islam dan landasan-landasannya, beliau menyebutkan bahwa akhlak setiap orang itu terdiri dari dua bahagian. Yang pertama adalah akhlak yang disebut dengan istilah akhlak fitriyah. Akhlak yang itu adalah bawaan. Ketika seseorang lahir, maka bersama itu dia membawa sifat-sifat tertentu yang melekat bersamanya, yang dia tidak meminta, yang dia tidak juga mendapatkannya, tapi itu adalah bawaan lahirnya. Baik itu boleh bersifat yang baik, boleh juga bersifat yang tidak baik. Ini ada pada setiap orang. Akhlak yang itu adalah bawaan. Dan kita sudah sebutkan dalil daripada hadis tentang teori ini, dan juga secara eksperimen di dalam interaksi kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah ada akhlak itu sifatnya perolehan, muktasabah. Dia sifat yang diperoleh dari interaksi dia dalam kehidupan ini, apakah itu dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan temannya, dengan masyarakat di lingkungannya. Tentu juga
melalui proses pendidikan yang dia jalani, sehingga dia terbentuk pada dirinya sifat-sifat tertentu, yaitu adalah perolehan. Para jemaah rahimakumullah, Syekh Abdul Rahman Hasan Habannaqeh kemudian mengatakan bahwa akhlak seseorang yang sifatnya bawaan, tentu terutama yang akhlak yang madhmumah, yang tercela, itu pasti dalam kemampuan manusia untuk kemudian merubah itu untuk menjadi akhlak yang mahmudah, terpuji, dengan alasan utama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani seseorang hamba suatu beban syariat atau disebut dengan at-taklif kalau itu di luar kemampuan manusia melakukannya. Maka ijma' para ulama dan menjadi kaidah usul fikih, tidak ada pembebanan dalam agama ini yang itu di luar kemampuan manusia melakukannya. Dan ini berdasarkan kepada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seseorang tidak akan dibebani dengan beban-beban agama, melakukan ini, tidak boleh melakukan ini, harus melakukan ini, yang itu di luar kemampuan dia melakukannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membebani seorang hamba untuk dia memiliki akhlak yang mulia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengharuskan dia meninggalkan akhlak-akhlak yang tercela, berarti Allah yang menciptakan manusia tentu lebih paham akan kemampuan manusia itu sendiri, karena Allah sebagai penciptanya. Berarti dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala manusia ini mampu, dan dalam kemampuan manusia untuk kemudian merubah sifat-sifat buruk yang dia bawa bersama lahirnya, untuk kemudian dia memiliki sifat-sifat baik. Maka jamaah rahimakumullah, seseorang akan dihukum nanti di akhirat karena perilaku buruknya dalam kehidupan di dunia ini, dan seseorang akan diberi balasan pahala kebaikan di akhirat nantinya karena perlakuan baiknya dalam kehidupannya. Maka tidak akan Allah menghukum seseorang karena perilaku buruknya kalau memang perilaku buruk bawaan tidak bisa dirubah. Bahwa orang yang pelit dalam kehidupan ini dan pelit itu sifat bawaan, maka Allah tidak akan menghukum dia karena pelit nanti di akhirat, karena memang pelit itu bawaan dia dan nggak bisa dirubah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghukum orang yang suka bicara tentang aib orang lain, karena itu bawaan dia, kalau ini memang tidak bisa dirubah. Maka berarti pasti dan pasti manusia ini dalam kemampuannya untuk merubah apapun akhlak tercela yang dia bawa bersama lahirnya, untuk dia robah menjadi akhlak yang mulia. Maka Syekh Abdul Rahman Hasan Habannaqeh, lanjutannya beliau kemudian menawarkan langkah-langkah bagaimana untuk kemudian kita merubah akhlak-akhlak yang tercela yang kita bawa, untuk kemudian kita memasukkan pada diri kita akhlak-akhlak yang terpuji. Salah satu langkah, dan itu di nomor pertama beliau letakkan, adalah beliau sebut dengan at-tadribun nafsi atau ar-riyadah an-nafsiyah, atau juga disebut dengan istilah tazkiyatun nufus, yaitu dengan cara setiap orang melatih diri untuk bagaimana dia bisa menanamkan pada dirinya sifat-sifat yang mulia dan mengeluarkan dari dirinya sifat-sifat yang tercela. Dengan cara apa? Dengan cara latihan. Inilah yang disebut
dalam bahasa sering di berbagai kitab disebut dengan tazkiyatun nufus, membersihkan diri kita. Tazkiyah artinya membersihkan, nufus adalah diri. Bagaimana kita membersihkan diri kita dari sifat-sifat tercela sehingga memasukkan sifat-sifat yang terpuji dalam diri kita. Ini banyak kitab menulis tentang ini. Di antara yang saya punya adalah Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid, seorang ulama besar Mesir. Nah, para jamaah rahimakumullah, Dr. Ahmad Farid dalam kitabnya Tazkiyatun Nufus mengatakan bahwa sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa setiap diri manusia ini telah diilhami, makna ditempelkan oleh Allah kecenderungan takwa dan juga kecenderungan untuk berbuat jahat, fujuraha. Kecenderungan takwa, kata para ahli tafsir dan para ulama, ini motornya adalah iman. Sedangkan kecenderungan daripada berbuat jahat ini motornya nafsu. Motornya adalah nafsu, nanti dibantu oleh bujukan dan ajakan syaitan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan mengatakan qad aflaha man zakkaha, maka telah beruntunglah, telah sukseslah orang-orang yang bisa membersihkan jiwanya daripada kecenderungan fujur tadi. Orang-orang yang bisa membersihkan dirinya dari rongrongan nafsu yang kemudian itu akan membentuk sifat-sifat buruk dalam dirinya sehingga juga melahirkan perilaku-perilaku buruk dalam kehidupannya. Jadi orang yang bekerja untuk membersihkan, inilah artinya apa tadi? Latihan. Bagaimana kita mengeluarkan sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita untuk kemudian menanamkan sifat-sifat baik. Dan ini jelas secara ayat perlu kepada usaha dari manusia itu sendiri. Karena kata zakka ini adalah kata yang menunjukkan kepada perlu usaha, bukan dia sesuatu yang terjadi begitu saja. Ini adalah fi'ilnya muta'addi, butuh kepada objek. Artinya dia perlu usaha dari manusia itu sendiri untuk bagaimana dia bisa membersihkan dirinya daripada sifat-sifat yang tercela. Wa qad khaba man dassaha, telah gagal dalam kehidupan ini orang-orang yang mengotori jiwanya dengan memperturut tadi keinginan-keinginan fujur, jahat yang ada dari dirinya yang dimotori oleh tadi nafsu yang ada pada dirinya. Maka jamaah rahimakumullah, salah satu media yang Allah Subhanahu wa taala sediakan ya bagi kita yang mau tidak mau, kalau yang tadi memang permintaannya sepanjang hidup kita latih diri untuk bagaimana kita memenangkan sifat-sifat yang baik dalam diri kita dan menyingkirkan sifat-sifat yang buruk yang ada pada diri kita. Ini permintaan sepanjang hayat kita, karena nafsu terus bekerja juga sepanjang hayat kita, syaitan juga terus bekerja juga sepanjang hayat kita. Maka ini pertarungan sesungguhnya dalam hidup kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu wadah yang mau tidak mau, kalau istilah bahasa Arab tawan wa karhan, kalau bahasa Inggrisnya mungkin like and dislike. Mau tidak mau kita sebagai muslim, Allah sediakan satu wadah yang itu tujuan salah satu dan utamanya adalah untuk tujuan tadi adalah tazkiyatun nufus atau ar-riyadah an-nafsiyah, melatih diri kita bagaimana kita memiliki sifat-sifat yang mulia pada diri kita. Inilah dia ibadah puasa. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita membaca berbagai kitab
Misalnya dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, di muqaddimah beliau sebelum membahas tentang fikih puasa, beliau membahas dulu tentang faedah-faedah seseorang berpuasa, sehingga beliau mengibaratkan ibadah puasa yang kita jalani dengan istilah beliau, as-sawmu madrasatun khuluqiyyatun kubra yatadarrabu fihi al-muslim ala khisalin katsira. Bahwa puasa ibarat sebuah lembaga pendidikan moral yang begitu besar bagi seorang muslim, di mana dia dengan proses puasa yang dia jalani, dia melatih diri untuk banyak hal yang khusus terkait dengan aspek akhlak. Di dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, disebutkan juga di muqaddimah sebelum pembahasan tentang fikih puasa, tentang faedah-faedah puasa. Di antara yang disebut adalah bahawa faedah puasa itu ada sebahagian yang kembali kepada aspek iman, penguatan iman, ada juga yang kembali kepada aspek akhlak, yaitu pembentukan akhlak. Maka jamaah rahimakumullah, tentu banyak sekali dalam kitab Fiqh Islam wa Adillatuhu disebut satu-satu apa yang kita belajar melalui proses ibadah puasa yang kita jalani. Tapi saya ingin pada intinya saja. Tadi saya sudah dibatasi dengan waktu 30 menit sudah dengan tanya jawabnya. Kalau Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan satu persatu apa yang kita belajar dari aspek akhlak melalui proses ibadah puasa yang kita jalani. Tapi saya hanya ingin pada inti bahwa jamaah rahimakumullah, salah satu induk daripada akhlak seorang muslim yang Nabi SAW sebut adalah apa? Sabar. Sabar adalah induk daripada akhlak. Maka kalau kita lihat substansi dari definisi substansi sabar itu dengan puasa, itu ada kolerasi yang sangat-sangat luar biasa erat. Ada kesamaan yang begitu luar biasa antara definisi substansi sabar dengan definisi dan substansi puasa. Kita ambil dulu sifat sabar sebagai induk daripada akhlak, dan nanti kita akan sebutkan bagaimana Rasulullah dalam hadis yang panjang, yang ini sebuah khutbah beliau diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Ibn Hibban dan juga Ibn Khuzaimah. Rasulullah setelah menyebutkan tentang apa keagungan dan kelebihan dan keberkahan Ramadan, beliau sebutkan bahwa Ramadan ini adalah wa huwa syahrus sabri was sabru thawabuhul jannah. Puasa adalah bulan melatih orang yang puasa untuk memiliki sifat sabar. Dan siapa yang dalam hidup di dunia ini memiliki sifat sabar, maka pasti balasan akhiratnya adalah surga. Nanti sedikit saya jelaskan ini bagaimana maksudnya. Sabar yang rahimakumullah secara definisi sabara, ya, yasbiru sabran, di dalam bahasa Arab kalau kita cari artinya adalah habasa yahbisu habsa. Apa arti habasa? Adalah menahan. Orang yang ditahan dalam penjara itu namanya mahbus dalam bahasa Arab, ditahan. Maka ya, sabar secara bahasa adalah menahan diri. Ada para ulama dalam kitab Tazkiyatun Nufus, Dr. Ahmad Farid mengangkat salah satu definisi tentang sabar adalah apa? As-sabru habsun nafsi an fi'li ma la yajmulu. Sabar adalah menahan diri dari tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Sabar definisinya secara istilah adalah menahan diri
dari melakukan hal-hal yang tidak baik. Menahan diri dari melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini definisi bahasa dan istilah. Sekarang kita bawa ke definisi bahasa puasa dan istilah. Puasa secara bahasa adalah soma yasumu sauman atau siyama secara masdar. Maka maknanya adalah al-imsak. Apa arti imsak? Adalah menahan diri. Secara istilah apa puasa? Al-imsaku anil akli wasyurbi wa jami'il muftarati min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi. Menahan diri dari makan dan minum dan juga seluruh hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sama-sama juga substansinya adalah pada menahan diri. Nah, jamaah rahimakumullah, cuman puasa ya dalam konteks hal-hal yang membatalkan puasa memang dibatasi, tidak seluruh hal-hal yang tidak baik. Maka orang-orang yang puasa yang mesti agar puasanya sah, dia tahan diri dari hal-hal yang memang tidak seluruhnya. Makan, minum, hubungan suami istri, ya, kemudian memasukkan sesuatu dari rongga yang terbuka sampai ke perut walaupun itu bukan makanan. Kemudian jamaah rahimakumullah mengeluarkan mani dengan sengaja, memuntahkan diri dengan sengaja. Mazhab Syafi'i misalnya juga termasuk dengan kita melakukan dengan sengaja dalam bahasa Acehnya itu kita keluarkan dari kepala, kemudian sudah kita kumpulkan di dalam mulut kita, kemudian kita telan. Itu tamasih taboh pemenok. Kalau mazhab Syafi'i ini mengatakan hal yang membatalkan puasa ini namanya nukhama. Tapi kalau dia turun sendiri, tidak kita turunkan, lalu kemudian kita telan, itu tidak mengapa. Tapi kalau kita yang turunkan dia, kemudian kita telan, tidak kita keluarkan, ini membatalkan puasa. Nah, tetapi yang perlu juga kita pahami bahwa yang dikehendaki sebetulnya dari puasa yang ideal tidak di sini saja kita tahan diri. Kalau kita tahan diri dari perkara-perkara ini saja, ya, tapi kita tidak tahan diri dari perkara-perkara yang lain, di antaranya apa? Kita berbohong, kita mengadu domba, kita berghibah, kita macam-macam yang kita lakukan. Ini juga akan mempengaruhi nanti kepada apa? Makna daripada puasa kita. Maka puasa yang ideal adalah sama dengan juga sabar tadi. Puasa yang ideal adalah ketika mata kita puasa, kata Rasulullah, mulut kita puasa, lidah kita puasa, tangan kita puasa, kaki kita puasa. Itu baru puasa yang ideal. Kenapa puasa tadi hanya mengambil beberapa saja yang mesti kita tahan diri dari makan dan minum? Ini adalah falsafah untuk latihan kita, bahwa bagaimana kita dalam hidup ini, ya, ketika di siang Ramadan kita memang haus sekali, tapi aturannya tidak boleh, maka kita tahan diri untuk tidak kita minum. Kita lapar dan secara biologis ingin makan, tapi aturannya tidak boleh, kita tahan diri untuk tidak makan. Kapan kita minum, kapan kita makan? Ketika aturannya boleh. Nah, falsafah ini bagaimana kita bawa juga dalam seluruh aspek kehidupan kita, terutama sekali apa? Yang itu memang rongrongan syahwat kita, rongrongan syahwat kita. Misalnya, mohon maaf, ya, kita di dunia birokrasi ini, ya, kita memang ingin, ya, mengganti mobil dengan yang lebih bagus. Ini dorongan nafsu kita, karena sudah keluar model yang baru. Kita ingin, misalnya, perabot di rumah kita hari raya ini ganti yang lebih bagus. Ketika orang datang, udah orang mengatakan, bagus sekali ini, udah ganti merek apa ini, dari mana belinya? Tapi kemudian ketika kita kemudian mengadakan ini dan membelinya dengan cara mengambil hak orang lain, berarti kita melanggar aturan. Maka falsafah Ramadan bagaimana kita bawa
juga. Kita walaupun dorongan nafsu ada untuk membeli itu, tapi harus kita tahan kalau kemudian harus melanggar aturannya Allah. Maka puasa sebetulnya mengajarkan kita falsafah untuk kita bawa ini dalam segala aspek kehidupan kita, yang pada giliran akhirnya bagaimana kita bisa memiliki sifat yang sabar secara permanen. Maknanya apa tadi? Kita punya kekuatan tahan untuk tidak melakukan apapun yang tidak baik. Ada dorongan yang kuat untuk melakukan yang tidak baik. Maaf, dengan birokrasi misalnya, olah ini, olah itu, untuk supaya dapat fee banyak, dapat ini untuk kita yang banyak. Nah, ini memang dorongan yang ada pada siapapun. Tidak ada orang yang kemudian ya normal, tidak suka ke duit, tidak suka kepada ya harta benda, tidak suka ke perempuan, tidak suka kepada anak-anak. Tidak ada. Ini Allah sudah tempelkan. Cuma Allah kemudian ingin uji kita. Apakah kita punya daya tahan untuk kemudian tidak menyalurkan keinginan-keinginan ini? Nah, inilah yang dididik kita oleh ibadah puasa yang kita jalani. Nah, maka tadi Rasulullah mengatakan, wa huwa syahrus sabri was sabru thawabuhul jannah. Puasa adalah bulan yang mengajarkan orang yang berpuasa untuk memiliki sifat sabar. Haus luar biasa, aturannya nggak boleh tahan. Lapar luar biasa, aturannya nggak boleh tahan. Ada makanan, ada minuman di rumah, nggak ada orang lihat. Kalau kita minum nggak ada yang tahu, tapi kita yakin Allah lihat, Allah tahu, tahan kita, nggak lakukan. Nah, bagaimana juga falsafah keyakinan ini juga kita bawa dalam aspek yang lain, sehingga permanen kita dalam hidup ini bisa punya sifat yang sabar, sehingga punya daya tahan yang kuat, sehingga kita tidak akan lakukan apapun yang itu tidak baik. Maka siapapun yang bisa hidup dengan SOP ini, dia tidak akan lakukan kalau itu tidak baik. Ini SOP dia. SOP dia sebagai birokrat, saya tidak lakukan kalau itu tidak benar. Ini SOP dia. Selamatlah dia dunia akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala misalnya di dalam surah Al-Furqan, ketika Allah menjelaskan orang-orang yang nanti akan dibalas dengan surga, kamar-kamar yang indah, datang para malaikat mengucapkan ucapan selamat kepada mereka yang masuk surga. Seperti orang sekarang dilantik jadi kepala dinas, datang orang sudah dibuat SOP di akhir acara pemberian ucapan selamat, datang orang, selamat Pak RNT, selamat, 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 selamat. Nanti di akhirat begitu juga. Orang-orang yang masuk ke dalam surga kemudian diberi tempat-tempat yang indah. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka diberikan kamar-kamar yang indah dalam surga bima sabaru, karena mereka dulu waktu hidup di dunia sabaru, memiliki sifat sabar, memiliki sifat sabar. Wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka mendapatkan ucapan tahiyat, ucapan selamat, selamat dari para malaikat. Khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Mereka akan kekal dalam surga tadi sebagai tempat yang sebaik-baik tempat. Inilah jamaah rahimakumullah, marilah kita belajar daripada ibadah puasa yang kita jalani ini, mengajarkan kita banyak hal yang terkait dengan masalah aspek akhlak. Intinya adalah bagaimana kita dengan latihan puasa ini bisa memiliki tadi daya tahan untuk apapun yang merongrong kita untuk kita lakukan, tapi SOP kita permanen. Tidak akan kita lakukan apapun yang itu tidak baik. Kita hanya melakukan kalau itu adalah baik dan itu adalah perkara yang dibenarkan. Inilah mungkin sedikit dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.